Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ada apa sih antara kamu sama Maya? Selama ini, Papi lihat kamu selalu baik-baik aja, rukun-rukun aja. Kenapa jadi akhirnya kayak begini? Nggak ada apa-apa, Kopi. Aku sama dia nggak ada masalah yang serius kok. Mungkin ya pikiran kamu tuh lagi stres ya, karena mikir gak punya anak. Makanya kamu itu gak sadar masukin gula ke sop butut itu. Bu, kami datang ke sini bukan untuk cari ribut, tapi untuk menegaskan apakah Aldo bisa menggugat cerai Kayla. Anak saya Kayla itu belum meninggal. Maaf, Pi. Saya niat menikah dengan Muza justru karena Vinsa. Jadi, buat apa saya menikah dengan Muza kalau nggak ada Vinsa di sisi saya? Apa, Fit? Ya, kenapa Oma pulang sendiri, malah tiba-tiba kamu pulangnya sama Miska? Oh, aku sih waktu ketemu mereka bertiga, Fit. Tapi waktu di tengah jalan tiba-tiba Oma minta turun. Katanya mau ke rumah temannya. Lagian aku juga yakin, Fit, kalau kamu tahu keadaannya, kamu bakal minta ke aku melakukan hal yang sama, Fit. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Aku nggak keberatan kalau makin lama kamu makin deket sama Miska. Bagaimanapun juga kan sekarang Miska sedang mengandung anak kamu. Juga, pikiran kamu kenapa sih? Kayaknya kok sedih banget. Nggak tahu tuh Om, dari tadi pagi Eyang bete terus. Wah, jangan-jangan marah sama Om Koko lagi. Nggak mungkin Om, mungkin aja Eyang marah sama Papa. Emang Papa teacher kenapa yuk? Papa kan jarang di rumah, pacaran terus sih sama Tante Tamara. Makanya Eyang jadi bete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Aldo. Dok, jam berapa dari Surabaya? Tadi siang, Pak. Tapi tadi saya mampir ke rumah Pak Hutama dulu. Apa? Terus mereka bilang apa, Doh? Ngomongnya di dalam aja ya, Mah. Iya, Ma. Aldo kan baru pulang dari luar kota. Mungkin masih capek, mau istirahat. Ya, ayo. Kok, beresin. Iya, Pak. Bantuin tuh. Ya. Om, mungkin Eyang marah sama Om Aldo kali, bukan marah sama Papa. Iya, kok tumben ya? Mau kemana kamu, Mai? Saya mau cari udara segar, Mas. Saya capek di rumah seharian, bosen. Alif di rumah sama Papa ya, Nak ya? Nggak boleh nakal ya, sayang ya. Kan seharian sama Mama terus, ya kan? Sekarang gantian, biar Mama yang pergi, Papa yang ngurusin Alif ya, sayang ya? Kamu udah apa-apaan sih? Kamu tuh sudah punya anak, Mai. Malam-malam begini mau keluyuran lagi. Udahlah, Mas.
Mas. Kamu lupa? Kita kan udah sepakat untuk gak saling ikut campur lagi masalah masing-masing. Lagi pula ini kan menguntungkan dong buat kamu. Kamu bebas mau kemana aja, mau pergi sama siapa kek, mau kemana, mau pulang kek, mau nggak pulang. Terserah sama kamu sekarang. Saya janji saya nggak akan ngurusin kamu lagi. Saya juga udah capek Mas, marah-marah Mas. Buang tenaga, tau nggak? Saya capek. Jadi mendingan mulai sekarang saya akan ngurus diri saya sendiri. Iya kan? Mbak Alif. Gimana nih? Mudah-mudahan dia nggak ngajuin gugatan cerai. Bisa kacau hidup aku. Bukan cerainya yang aku takutin. Jadi tuh, belum ada kata sepakat antara kamu dengan keluarga Kayla. Mereka malah mau mengambil Vinsa, Pak. Itu sama aja memisahkan aku dari nyawa aku, Pak. Aku udah kehilangan Kayla. Sekarang aku harus kehilangan anak aku juga. Ini nggak fair, Pak. Papa tahu itu. Ini semua gara-gara Ibu Lia. Memang maminya Kayla itu egois. Giliran anaknya ninggalin kamu boleh. Dan sekarang kamu mau tahu kejelasan status? Kamu harus ngalah. Wah, jangan emosi gitu dong, Ma. Tenang. Pak, Mama tuh kesal. Kita harus selalu ngerti kondisi mereka. Tapi kok mereka nggak mau tahu kondisi keadaan keluarga kita? Ya, kita lihat sisi baiknya aja. Mungkin mereka sayang banget sama Aldo. Hingga mereka ketakutan kehilangan menantu seperti anak kita. Sekarang apa yang kamu mau lakukan, Nak? Aku udah bilang ke mereka, Pak. Aku akan menikahi Moza. Aku akan hadapi semuanya. Apapun yang terjadi, aku nggak akan mundur. Bagus, Nak. Aku akan tetap ke niat aku yang semula, Pak. Aku akan memberikan ibu buat Vinsa. Sini, Pak. Aku kamar dulu ya, Pak. Iya, ya. Loh, Mama kenapa sedih? Aldo itu anak yang baik. Dia selalu nurut. Gak pernah neko-neko. Tapi kenapa sih? Dia susah mendapatkan kebahagiaan, Pak. Itu namanya ujian, Ma. Kalau Aldo bisa melalui itu, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Daripada Mama sedih terus mikirin Mas Aldo, mendingan kita berdoa buat Aldo sama Vinsa, ya? Tante, masuk Tante. Nggak usah, Mas. Saya kesini cuma mau menegaskan kamu. Kenapa sih kamu tega melakukan ini? Soal apa? Aldo, kamu betul ya mau menikah sama dia? Aku tahu Om sama Tante pasti akan menentang hal ini. Tapi aku serius sama Aldo. Bisa-bisanya ya, Mos, kamu melakukan ini. Ingat ya, Mos. Ingat waktu orang tua kamu meninggal, Mos. Kamu seharusnya pindah ke Bandung bersama om kamu. Tapi apa yang kami lakukan? Sebagai sahabat orang tua kamu, kami menyayangi, merawat. Bahkan kami memberikan tempat untuk kamu yang sebelumnya kamu nggak ada. Tapi sekarang, kamu mau menikah dengan Aldo. Orang yang sama sekali tidak bisa membahagiakan anak saya, Kayla. Dengar ya, Mos. Kalau seandainya Aldo itu mau menikah sama siapa aja, saya nggak peduli kok. Asal dia tidak mengacaukan kehidupan Kayla. Jadi kedatangan saya ke sini, saya kepingin kamu mengerti perasaan seorang ibu. Aldo, kamu dengar ya. Pertama, saya benar-benar tidak tahu soal Mami datang ke tempat Mosa. Dan yang kedua,
kamu jangan meremehkan kami. Seolah-olah kami membuat trik-trik murahan untuk menggagalkan pernikahan kamu sama Moza. Atas nama cinta. Berkali-kali aku gagal. Aku gagal membawa cintaku ke pelaminan. Selalu ada masalah dengan pasanganku. Tapi sekarang, di saat aku bisa mendapatkan pasangan yang yakin dan bertanggung jawab, kenapa sih masih ada masalah? Dan kali ini masalahnya dari orang lain. Apa aku nggak berhak berbahagia? Mama kalau ingat kemarin, kesel deh. Itu taksi juga tuh kelewatan deh. Masa gara-gara macet Oma diturunin di tengah jalan? Mana ngomelin Oma lagi, katanya nggak bawa duit. Lain kali Mama tuh hati-hati dong. Jangan lupa, Mam, dompet itu jangan lupa. Terus Mama tuh mampir ke rumah teman Mama. Emang Mama punya teman mah di Jakarta, mah? Ada lah, Li, teman lama Oma. Waktu almarhum papamu tugas di sini, namanya tuh si Miske. Maksudnya Mama Tante Meske? Bukannya Tante Meske itu udah meninggal, Mam? Teman Oma hidup lagi, Oma. Serem banget. Bukan. Maksud Oma tuh ya, Oma tuh nengok anak-anaknya. Oma juga kenal kok sama anak-anaknya. Emangnya Oma nggak boleh silaturahmi sama mereka? Loh, Bro? Maya mana? Belum bangun, Pi. Sakit dia? Enggak sih, Pi. Ya mungkin semalam dia tidurnya malam banget. Jadi bangun yang siangan. Sebentar ya. Mai, bangun. Kamu tuh kenapa sih? Kamu sakit? Enggak, Mama cuma ngantuk aja. Kamu dugem ya semalam? Pulang jam 2 malam, sementara anak dan suamimu nunggu sampai ketiduran. Ibu dan istri macam apa sih kamu? Pi, semalam itu ada undangan ulang tahun teman Maya. Nggak enak dong kalau nggak datang. Sebenarnya sih jam 10-an gitu Maya udah mau pulang, tapi ditahan. Jadi ya udah Maya nggak bisa nolak. Lagian kenapa sih Maya harus diinterogasi kayak anak SMP gini, Pi? Maya itu kan sudah berumah tangga. Justru karena kamu sudah berumah tangga, sudah jadi istri, jadi ibu, harusnya kamu tahu bahwa kamu tuh punya tanggung jawab. Nggak dugem kayak gadis masih lajang begitu. Seandainya posisi Maya adalah sebagai seorang suami, jadi hal itu bisa buat Maya punya hak untuk pulang pagi gitu. Mai, ngomong apa sih kamu? Nggak tahu lah, Mama. Maya mandi dulu ya. Nih, ada yang nggak beres kayak gini kok kita nggak tahu. Mos, kamu kenapa nangis? Enggak kok, Al, aku nggak apa-apa. Ayo dong, Mos, cerita sama aku. Cerita apa yang sebenarnya terjadi, Mos? Aku udah terlanjur maju, Mos. Aku nggak mau mundur lagi. Jadi tolong, cerita apa yang sebenarnya terjadi.
Tadi malam Tante Lia ke rumah aku, Al. Dan dia marah besar sama aku. Karena menurut dia, aku tega ngerebut kamu dari Kayla. Mos, kalau kamu yakin sama keputusan kamu dan kamu cinta sama aku, maka nggak akan ada yang menghalangi rencana kita untuk menikah, Mos. Baik Bulia, Pak Utama ataupun Farel, nggak akan ada. Al, kamu mau kemana? Aku nggak mau terjadi keributan di sini. Aldo! Al, jangan ribut di sini dong. Maaf, saya mengganggu sebentar. Saya ingin bicara sesuatu yang penting dengan ayah mertua saya. Rel, karena gue menghormati lu sebagai sahabat gue, sebenarnya gue pengen diem, Rel. Tapi tolong bilang ke Mami, hargai perasaan kita juga, Rel. Gue mohon. Emangnya kenapa? Tolong jelasin, gue nggak ngerti. Semalam Mami ke rumah Moza. Dia marah sama Moza atas rencana aku menikahi Moza. Papi nggak tahu soal ini. Papi juga harus tahu soal ini, Pi. Jangan sembunyikan hal-hal yang nggak pengen Papi tahu. Papi harus jujur dan adil. Apa salah aku sama istri aku, Pi? Putri Papi sendiri yang meninggalkan aku dan anak aku. Tolong kasih tahu ke aku, di mana letak kesalahan aku? Apa dosa yang aku lakukan? Aku cuma ingin memberikan ibu yang baik buat Vinsa. Satu hal yang ingin aku kasih tahu, menikahi Moza adalah keputusan aku. Itu suatu wujud tanggung jawab aku sebagai seorang laki-laki. Jadi tolong, jangan ke rumah Moza, apalagi marah-marah sama dia. Aldo, kamu dengar ya. Pertama, saya benar-benar tidak tahu soal Mami datang ke tempat Moza. Dan yang kedua, kamu jangan meremehkan kami. Seolah-olah kami membuat trik-trik murahan untuk menggagalkan pernikahan kamu sama Moza. Gue minta maaf, Al. Atas nama nyokap gue minta maaf ya. Kenapa harus sama Fitri sih? Fit, kamu tuh nggak usah ikut campur urusan kehamilan. Kamu pikir kalau kamu ambil bagian, kamu itu bisa ketularan hamil? Urusan kamu mah urusan dapur aja deh. Iya, Pi. Mami datang menemui Moza ya? Iya. Mami emang kesana, Pi. Mi, Mami gimana sih, Mi? Mami tahu nggak? Itu malah bikin masalah baru. Ngapain juga sih Mami pakai tempatnya Moza, mengintimidasi Moza segala? Tolong dong, Mi. Mami pikir dong. Apa Mami kira apa yang Mami lakukan itu bisa menyelesaikan konflik dan memberikan solusi? Jawab, Mi. Pi, denger ya, Pi ya. Apa yang Mami lakukan itu adalah benar. Nggak salah, Pi. Mami pengen tahu aja. Biar perempuan itu tahu perbuatannya. Mami lama-lama persis sama Oma. Nggak ada bedanya. Apa sih? Al, apapun yang jadi keputusan kamu, aku bakalan ikut. Tunggu, Al. Mos. Tolong jangan tinggalin kantor ini ya. Gue mohon. Aldo, Moza. Tapi
baru saja telepon Mami. Papi minta maaf. Sebagai orang tua, Papi nggak perlu minta maaf ke aku ataupun Moza. Tapi tolong, Pi, cari jalan keluar untuk semua masalah ini. Makasih ya. Yoga, salim Eyang dong. Gimana sih kamu ah? Oh, teacher Norman, tumben. Halo, ya teacher. Ya, kenapa teacher? Oh, astagfirullah. Iya teacher. Ya, saya ke sana. Norman kenapa kok? Itu Pak, anunya teacher Norman, Pak. Iya, anunya apa? Kenapa anunya Norman? Aduh, itu teacher Norman kecelakaan, Pak. Papa! Kecelakaan di mana? Sama apa? Terus kondisi Norman gimana kok? Hah? Itu kok, Bu. Teacher kecelakaan tunggal. Dia pulang naik odong-odong. Dia nyalip-nyalip. Lah terus odong-odongnya nabrak pohon. Nah, tumbang deh, Bu. Pohonnya tumbang kok? Bukan, Pak. Teachernya yang tumbang. Pak, kita ke rumah sakit aja, Pak. Ayo, sekarang. Iya. Ma, jaga warung sama jaga pinsay ya. Kami mau ke rumah sakit dulu ya. Yoga, ikut yuk. Taruh tasnya. Iya, Pak. Udah, bonceng 3. Iya, Pak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Cepet, Pak. Ya, Ma ya. Iya. Mundur dulu, mundur. Jadi suami kamu ngadu-ngadu ke orang tua kamu kalau kamu pulang dugem semalam? Iya, Ki. Bukannya apa-apa ya. Tapi orang tuaku tuh percaya banget sama suamiku. Nah, aku tuh takutnya suamiku tuh bikin keadaan seolah-olah dia yang paling bener. Aku kan yang disalahin jadinya. Arahnya sih ke situ, Mai. Dia tuh mau cari simpati orang tua kamu. Terus dia nyalain kamu. Kurang ajar banget sih tuh orang. Kamu kok kayaknya marah banget sih, Ki? Ya jelas aku kesel dong, Mai. Aku gemes dengernya. Masa wanita sebaik dan secantik kamu disia-siakan sama dia? Tapi kamu tenang aja, Mai. Kalau dia udah keterlaluan dan di luar batas, biar aku yang maju. Mau ngapain kamu? Ya aku hajar lah, Mai. Seenaknya aja dia mencampakkan perempuan seperti kamu. Mas Norman SMS. Kok tumben ya? Dia kecelakaan. Kenapa SMS-nya kok ke saya ya? Norman yang botak itu? Ya jelas aja dia SMS kamu, Mai. Dia kan perlu uang. Ya, mau nggak mau aku harus nengok dia nih kayaknya. Kalau enggak, bisa-bisa nanti dia bocorin perselingkuhanku ini. Ngerepotin aja tuh orang. Kenapa, Mai? Nggak apa-apa, Ki. Aku pulang duluan ya. Aku ada urusan. Mai. Tante, deket-deket sini ada tempat senam hamil nggak ya? Masalahnya tempat senam hamil yang kemarin itu jauh banget dari sini. Jadi ribet kalau mau ke sananya. Tapi Tante nggak tahu tuh, Miss. Ada kok. Di mana, Fit? Di komplek ini juga kok. Deket banget dari sini, di blok sebelah. Aku juga nggak sengaja taunya tempat itu masih baru banget. Waktu aku pulang ke sini, aku lihat ada pelangnya. Mau aku antar? Beneran, Fit, kamu mau nganterin aku? Kenapa harus sama Fitri sih? Fit, kamu tuh nggak usah ikut campur urusan kehamilan. Kamu pikir kalau kamu ambil bagian, kamu itu bisa ketularan hamil? Urusan kamu mah urusan dapur aja deh. Oma.
Oma kenapa hobi banget mau jokin istriku sih, Oma? Aku sayang sama Oma. Tapi sampai kapanpun aku nggak rela kalau istriku diperlakukan kayak gini. Dan nggak ada seorang pun yang ada di rumah ini yang boleh memperlakukan Fitri kayak gini. Oma paham? Udah ya, Rel ya. Kamu kan pulang siang ini mau makan siang. Aku siapin ya, jangan marah-marah. Rel, kamu jangan marah-marah gitu dong sama Oma. Kamu nggak boleh kayak gitu sama orang tua ya. Aku juga nggak mau ada keributan di rumah ini. Sebenarnya bukan cuma itu yang bikin aku stres, Fit. Tapi juga masalah Aldo. Kenapa lagi sih, Rel? Kamu ingat kan masalah kemarin? Yang waktu Aldo ngomong sama papi. Tapi Mami menentang keinginan Aldo. Menurut aku itu nggak fair, Fit. Terus apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Kita harus mendukung mereka berdua, Fit. Kamu tahu nggak? Tadi aku nggak sengaja mergokin Moza lagi nangis. Dan aku dengar Aldo coba menenangkan dia, Fit. Dan katanya dia akan memperjuangkan cinta mereka. Aku jadi ingat waktu kita ditentang hubungannya sama orang tua aku, Fit. Kamu mau kan, Fit? Membantu mereka? Iya, Rel. Mbak Moza sama Aldo itu benar-benar orang yang baik. Kalau aku lagi kesusahan, pasti mereka bantuin aku. Dan sekarang saatnya aku yang bantuin mereka. Makasih sayangnya. Aku lihat mereka tuh sangat serius, Fit. Dan aku rasa mereka berdua cocok kok. Kalau yang aku bilang bisa membuat kamu tenang, aku mau bilang, besok aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, Mus. Apa? Kamu serius, Al? Atas nama cinta. Kenapa sih, Mas? Kayaknya lagi seneng ya? Gimana aku nggak seneng, Lus? Tadi pagi Maya itu habis diomelin sama orang tuanya. Karena semalam dia habis pergi dugem dan baru pulang tuh jam 2 pagi. Ya paling enggak kan, Maya itu di mata orang tuanya udah nggak benar. Jadi kalau ada apa-apa, yang disalahin duluan tuh dia. Memangnya Mas nggak curiga dia pergi dugem sama siapa? Curiga juga sih, tapi buat apa? Aku sudah nggak peduli sama dia. Dan kita berdua juga sudah saling nggak ikut campur sama urusan masing-masing. Siapa, Mas? Maya, Katanya udah nggak peduli. tahu nih mau ngapain? Halo? Mas Norman tuh kecelakaan. Kita jenguk yuk ke rumah sakit. Kita harus jenguk dia ya? Kenapa? Kamu sibuk? Ya udahlah, saya sendiri aja. Pulang yuk, Mas. Kita makan malam di mana ya? Kayaknya aku nggak bisa, Lus. Nah, aku harus ke rumah sakit karena Mas Norman masuk rumah sakit habis kecelakaan katanya. Ngapain sih, Mas? Kenapa sih Mas tuh peduli banget sama dia? Ini bukan masalah peduli atau nggak peduli, Lus. Masalahnya tuh Maya pergi ke sana tuh sendirian. Takutnya ntar Mas Norman cerita macam-macam lagi ke dia. Makanya aku harus nemenin dia. Dan mungkin untuk biaya berobat, aku yang bayarin. Katanya udah nggak peduli sama urusan masing-masing. Terus kenapa sekarang Mas takut kalau semua rahasianya dibongkarin? Ya, namanya juga usaha, Lus. Aku nggak mau kelihatan salah aja. Ntar warisannya melayang lagi. Ya udah dong, kamu nggak usah begitu.
Yaudah. Nih. Kamu shopping aja ya. Nadine, kalau misalnya segini kurang tinggi nggak? Kurang mah. Sini, biar Nadine aja. Nadine, nggak bisa dong. Mama aja nggak nyampe apalagi kamu. Sini biar mama aja. Ma, hati-hati Ma. Mama kan lagi hamil. Udah, kamu tenang aja ya. Mama pasti bisa kok. Ya? Ya Allah. Haral, Miska kenapa? Bagus deh. Pasti kamu panas lihat ini ya, Fit. Makanya Ma, tadi itu harusnya Nadine yang naik kursi. Miska, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh lagi hamil. Kok malah menantang bahaya? Itu yang mau nempelin poster di dinding. Miska, kamu bisa suruh siapa, kek? Jangan kamu dong. Iya, Miss. Kamu kan bisa minta tolong sama aku. Dasar sok pura-pura perhatian. Ral, kamu harus cepat ya antar Miska ke dokter. Sekarang juga Oma tuh nggak mau ya terulang kembali kejadian Fitri. Oma nggak mau lah kehilangan kedua kali. Cepat sekarang. Oma kenapa sih, Oma? Miska juga nggak apa-apa kok, Oma. Oma jangan stres gitu dong. Iya, Oma. Aku nggak apa-apa kok. Cuman shock doang. Rel, makasih ya kamu udah datang nyelamatin aku sama bayi ini. Terima kasih udah nyelamatin kami untuk kedua kalinya. Wajar, karena Farel itu calon bapaknya bayi itu. Jadi Om, Papa tuh ketiban odong-odong sendiri. Terus tadi aku ke rumah sakitnya. Ih, nyutumin banget Om. Aku tuh kepengen nginep di sana. Boleh nggak Om? Juga, anak kecil kan emang nggak boleh nemenin orang sakit di rumah sakit. Nanti yang awalnya sehat, kamu malah jadi sakit. Udahlah, nggak apa-apa ya. Om Koko aja yang nemenin papa. Sekarang kamu tidur sama Om Aldo sama Dik Vinsa, ya? Ya sayang. Hal, aku nggak bisa tidur. Aku masih kepikiran soal yang itu. Kalau yang aku bilang bisa membuat kamu tenang, aku mau bilang. Besok aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, Mus. Apa? Kamu serius, Al? Aku udah gak tahan lagi, Mus, diperlakukan seperti ini. Kurang mengalah apa sih aku? Aku juga harus mikirin masa depan aku. Masa depan Vinsa terutama. Tapi, apa kamu udah mikir dengan matang, Al? Udah, Mus, aku udah yakin kok. Sekarang aku cuma minta sama kamu doain ya, biar semuanya lancar. Iya, Al. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan ada ribut-ribut ya. Aku nggak mau ada masalah baru. Kalau itu sampai terjadi, aku nggak bisa menghindar, Mus. Aku harus hadapi. Tapi kamu gak usah takut ya, sayang ya. Kita ikutin aja prosedur yang ada. Kalau gugatan cerainya dikabulin, emang bener kamu mau nikah sama aku cepet-cepet?
abis dari jenguk Mas Norman, Pi. Kan dia habis kecelakaan masuk rumah sakit. Norman kecelakaan? Terus kondisinya gimana, Mai? Dia nggak apa-apa kok, Mi. Kalian menjenguknya berdua? Kok tumben? Maksud papi kok tumben kalian berdua perhatian sama Norman? Kasian aja, Pi. Biar bagaimanapun juga kan dulu Norman juga pernah kerja sama Mas Bram, ya kan? Maya mau mandi dulu ya. Mereka emang tumben. Pulangnya malam, berduaan lagi. Ya mudah-mudahan aja ya, Pi ya. Mereka betul-betul rukun. Mudah-mudahan nih. Aneh. Mereka kadang rukun, kadang berantem. Gak ngerti papi. Apa ini, Rel? Juga dong. Dan harus kamu pakai malam ini juga ya. Gimana? Apa perlu bantuan untuk makainya? Kamu kenapa sih, Fit? Aku boleh jujur nggak, Rel? Ya suami istri harus jujur dong. Nggak deh, nggak jadi. Loh, Fit. Kamu nggak boleh gitu dong. Kamu harus belajar terbuka, sayang. Kalau kamu pendam-pendam, ntar meledak loh. Rel, sebenarnya sampai sekarang aku masih kebayang-bayang waktu kamu meluk Miska tadi. Kamu tahu kan kenapa sampai aku ngelakuin itu? Iya, Rel. Aku juga nggak pantas buat cemburu. Aku tahu kamu melakukan tadi karena kamu sangat melindungi calon anak kamu, kan? Aku pengen menyingkirkan perasaan aku ini, tapi kok susah banget ya. Sayang, Anda hidup ini kayak komputer. Bisa di-undo, bisa di-delete, bisa diulang lagi dari awal. Hidup ini bakal indah, sayang. Aku ingin sekali melupakan perasaan dan pikiran ini. Tapi kenapa susah banget ya? Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa aku nggak bisa melupakan pelukan Farel tadi ya? Enggak, ini salah. Enggak. Ini nggak boleh dibiarin. Aku harus melupakan perasaan ini. Aku harus ngelupain pikiran ini. Kamu dari mana sih, sayang? Jam segini kok baru datang? Aku habis dari pengadilan agama, Mus. Terus gimana kelanjutannya, Al? Kamu tenang ya, sayang ya. Minggu depan kita bisa menikah. Ya ampun, Al, aku tuh lagi ngomong serius. Kamu jawabnya serius juga dong. Jangan bercanda kayak gitu. Terus aku nggak bercanda, aku serius. Aku udah ngajuin gugatan itu dan besok mulai sidang. Dan aku yakin permintaan cerai aku pasti diterima. Kalau gugatan cerainya dikabulin, emang bener kamu mau nikah sama aku cepet-cepet? Iya. Emangnya kamu nggak mau nikah sama aku, Mos? Mos, niat baik itu harus diwujudkan. Kamu nggak usah takut, nggak usah trauma lagi. Ya enggak, cuman Al, kalau nikahnya minggu depan apa nggak kecepetan? Yang namanya nikah kan perlu persiapan. Itu perlu waktu juga loh, Al. Nggak gampang loh. Percaya sama aku, Mos.
Aku udah pernah nikah dan aku tahu persiapan yang panjang dan penuh perhitungan itu bukan jaminan perkawinan akan langgeng. Buktinya perkawinan aku kandas juga. Jadi kenapa nggak kita buat yang simpel aja ya? Yang penting kan bukan pestanya, tapi kesiapan mentalnya, Mus. Jadi kamu udah siap kan, Mus? Siap. Kalaupun besok pagi kamu ngajakin aku nikah, aku siap kok. Kalau seandainya dia cerai sama Kayla, dia itu cuma mantan menantu kita sama mantan suaminya Kayla. Berarti dia pegawai biasa dong di Retro. Rel, gue mau ngomong sama lo. Gue udah masukin gugatan cerai gue ke pengadilan agama dan besok mulai sidang. Gue yakin lo pasti marah dan kecewa sama sikap gue. Tenang aja, Al. Gue sama Fitri dukung lo kok. Lo tahu kan, waktu gue punya masalah lo bantu gue. Waktu Fitri punya masalah lo bantu Fitri. Sekarang gantian, Al. Gue sama Fitri akan bantu lo. Kalau lo perlu apa, bilang sama gue sama Fitri. Pasti gue akan bantu lo, Al. Gue nggak minta banyak, Rel. Gue cuma minta doa dari lo dan Fitri. Mudah-mudahan persidangan besok lancar dan minggu depan gue bisa mewujudkan niat gue untuk menikahi Moza. Lo sama Moza minggu depan nikah, Al? Gue nggak mau lama-lama, Rel. Gue takut kehilangan Moza. Gue suka dengernya. Nanti gue akan bilang Fitri, biar dia bantuin Moza untuk nyiapin pernikahannya ya. Makasih ya, Rel. Kami masih keberatan sama keputusannya Aldo. Yang jelas nih, Pi ya. Kalau sampai Aldo itu minta cerai dari Kayla, apalagi menikah sama Moza, Papi itu harus tegas loh. Tegas gimana maksud Mami? Emangnya Papi tetap mau ngasih saham 20% itu sama Aldo kalau dia udah ceraiin Kayla? Masa apa yang kita sudah berikan harus kita tarik lagi? Siapa sih si Aldo itu? Kalau seandainya dia cerai sama Kayla, dia itu cuma mantan menantu kita sama mantan suaminya Kayla. Berarti dia pegawai biasa dong di Retro. Mami tenang dulu. Kalau kita berpikir jernih, rasanya nggak bijak kalau kita melarang dia untuk menikah lagi. Yang salah anak kita, Mi. Saudara Aldo, apakah Anda yakin ingin melanjutkan gugatan cerai ini? Saya sudah yakin dengan gugatan saya. Lagian, kamu kenapa sih? Setiap ada masalah di rumah ini, kamu mau ikut campur. Sehingga semuanya jadi runyam gara-gara kamu. Kenapa semua ini selalu terjadi di keluarga kita, Pi?